Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 12 akuntansi. Pada pagi hari ini saya akan berikan materi PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, karena saya selama ini tidak pernah mengajar atau memberikan materi kepada kelas kalian, dan kelas 3 kami bisa bertemu sekarang. Untuk itu, saya perkenalkan diri, nama saya M. Agus Suryadi, dipanggil dengan Pak Agus. Kalau kalian nanti bisa melihat saya, bisa memanggil saya, oh Pak siapa itu ya? Saya kenalkan diri, namanya Pak Agus. Dan Agus sekalian, sebelum kita membahas masalah materi PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan, marilah kita bersama-sama berdoa agar supaya nanti materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Sebelum materi, tolong diperhatikan. Setelah itu siapkan alat tulis, dan apabila ada istilah yang kurang jelas atau kurang dimengerti, nanti kalian bisa melihat di Google. Tolong diperhatikan. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu untuk kelas 12. Nah, nanti indikator yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pelayanan usaha, menguraikan tujuan pelayanan usaha, memahami manfaat pelayanan usaha, menguraikan proses pelayanan, memahami konsep pelayanan terima, mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan. Sedangkan materi pembelajaran yang harus kita pahami nanti yang pertama adalah pengertian pelayanan usaha, tujuan pelayanan usaha, manfaat pelayanan usaha, bagaimana proses pelayanan, konsep pelayanan prima, jenis-jenis pelayanan, dan standar pelayanan. Kita perhatikan yang pertama, pengertian pelayanan usaha. Nah, pengertian yaitu usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Nah, maksud dari pengertian ini adalah konsumen itu terkadang kan butuh diberikan informasi atau pengenalan. Sebagai contoh, kita punya adik bayi. Nah, tidak mungkin adik bayi itu langsung meminta merek, tetapi pasti istilah. Misalnya permen atau manisan, kalau di bahasa desa itu manisan atau permen. Dia hanya menunjuk, tetapi dia tidak tahu apa itu merek karena memang dia tidak bisa istilahnya tidak bisa membaca. Nah, ada seorang marketing atau pelayan atau penjual, dia harus bisa menjelaskan apa fungsi dari permen itu. Contoh permen yang ada di minimarket itu ada permen yang mahal, tetapi anak kecil itu hanya taunya saya suka itu, tetapi tidak tahu merek. Nah, di dalam pelayanan maka harus ada penjelasan. Nah, kalau di sini misalnya seorang bank kepada calon nasabah harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Nah, ini adalah kesempatan bagi perusahaan bagaimana cara menggait konsumen atau calon pelanggan. Nah, apabila seorang pelayan atau marketing atau penjual itu bisa memberikan sesuatu yang baik, maka yang terjadi adalah kepuasan pelanggan. Nah, inilah butuhnya suatu pelayanan. Jadi tidak ada istilah terjadi transaksi kalau tidak ada penjelasan khusus agar konsumen itu menjadi puas. Berikutnya, tujuan pelayanan usaha. Nah, tujuannya yaitu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Kita perhatikan, tuntutan setiap konsumen adalah barangnya murah, berkualitas, pelayanannya baik.
lalu ada mungkin purna jualnya jelas terbukti. Nah, ini adalah tujuan dari pelayanan ini adalah bagaimana tuntutan konsumen itu bisa kita atasi. Yaitu bisa enggak kita memberikan penjualan dengan harga yang murah, tapi berkualitas. Banyak. Ini kan contoh-contoh pelanggan di sekitar kita itu kan maunya barangnya murah, kualitas baik, dapatnya banyak. Ini adalah keinginannya seorang konsumen. Sedangkan perusahaan kalau bisa harganya mahal, kualitasnya jelek, tetapi dapatnya sedikit, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga dua keinginan ini harus kita pertemukan. Bagaimana cara memberikan pelayanan baik, walaupun barang kita itu pas-pasan, tetapi pelayanan kita baik, orang akhirnya yang pas-pasan menjadi berkualitas, karena hebatnya kita sebagai seorang pelayan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan servis. Servis adalah pelayanan, bukan berarti servis on the deal sepeda motor, bukan seperti itu, atau memperbaiki sepeda motor, bukan seperti itu. Contoh, kita menjual rujak ulek. Ini kan sederhana sekali. Kenapa saya bilang rujak ulek itu kok sederhana? Misal ada orang membeli rujak 5, dia kepingnya cepat. Misal satu lomboknya 1, yang kedua lomboknya 2, yang ketiga lomboknya 3, dan seterusnya. Lombok yang 1 tidak pakai lontong, lombok yang 2 tidak pakai sayur, lombok yang ketiga tidak pakai tahu. Nah, ini kalau kita membuat istilahnya membuat ulekan bumbu rujak, kalau kita membuat 5 kali, bagaimana waktu kita? Lalu bagaimana cara membungkus kita? Ini tidak efisien. Yang jelas, ternyata tukang rujak ulek atau penjual rujak ulek itu dia sudah punya strategi. Jadi 5 rujak semua dijadikan 1. Setelah itu baru pojok dikasih lombok 1 diulek. Apa tadi permintaannya? Dilayani, setelah itu bumbunya disisihkan. Lalu lombok yang kedua diulek lagi. Ya, yang lain belum dikasih lombok. Nah, ini adalah pelayanan. Jadi pelayanan yang tepat, memuaskan, cepat. Nah, ini yaitu dengan servis. Nah, ini contoh yang sederhana. Berikutnya, manfaat pelayanan usaha yang pertama itu memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi dan mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Nah, paling utama adalah kepuasan konsumen, karena bagaimanapun juga kalau konsumen itu puas, pasti dia akan kembali. Contoh, kenapa di toko sebelah kalian, ya, walaupun dia murah, tetapi orang tidak mau kembali. Kenapa kok harus ke toko yang lebih besar lagi, atau misalnya minimarket? Nah, kenapa? Karena di situ satu, dari situasi toko. Kalau kita beli makanan atau produk minuman di toko sebelah, barangnya kelihatan kotor, lalu tidak ada sambutan selamat pagi. Kalau kita ke Indomaret, Alfamaret, pasti kita disambut selamat pagi, lalu bisa dibantu, setelah pulang, terima kasih, selamat datang kembali. Ucapan-ucapan atau salam seperti ini membuat kita pulang, oh iya, saya ke sana dihargai atau dihormati. Setelah itu pulang diingatkan kembali, jaga keselamatan, lalu dibantu cara mencari barang. Nah, kembali kalau kita beli ke toko sebelah rumah kita. Bu, beli minuman. Iya, sudah ambil sendiri. Setelah itu kadang kita tidak dikasih bukti pembayaran. Kalau toh minta, itu dikasih tulisan. Nah, tulisannya itu terkadang disobekkan kertas pembungkus rokok, ditulis. Misalnya Indominya sekian, telur sekian, minumannya sekian. Tapi kalau kita ke minimarket, begitu di barcode-nya, di-scan, keluar angka, jumlah barangnya, dimasukkan kantong plastik, setelah itu diberikan, diterima uangnya, dikembalikan. Nah, pengembaliannya setelah itu, terima kasih, selamat datang kembali. Nah, kalimat-kalimat seperti itu adalah membuat orang menjadi percaya kepada suatu toko atau perusahaan. Ya, dalam hal ini adalah minimarket atau supermarket. Nah, bukti itu adalah loyalitas. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen, karena konsumen adalah raja. Maka dari itu terkadang kalau kita
membawa adik kecil ke toko ke toko makanan. Di sana itu banyak sekali mainan. Nah, karena adik kecil itu sukanya adalah hal-hal yang menarik, makanya kita tidak fokus kepada makanan yang akan kita beli. Bagaimana caranya pelayan itu supaya ini adalah target pembeli yang baik, maka diangkatlah adik kecil itu. Sebentar Mbak, biar sudah adiknya saya bawa saja. Mungkin Mbak bisa memilih barang-barang yang dibutuhkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk loyalitas kita terhadap konsumen. Contoh juga, misalnya ada ibu hamil. Nah, dia mau membeli produk yang dia tuju, misalnya susu untuk ibu hamil. Kita sebagai pelayan yang baik adalah kita mengampiri dan membantu. Bu, mohon maaf, silakan duduk di kursi. Sekiranya apa yang bisa kami bantu, saya carikan produknya. Nanti tolong dipilih atau diambil. Nah, ini adalah bentuk loyalitas. Kita membantu bahwasanya orang hamil itu juga susah. Bagaimana kita empati kita keluar, sehingga orang itu kita suruh duduk dan kita yang mencarikan produk, satu suruh milih. Disinilah kesempatan. Yang jelas kita carikan produk-produk yang sekiranya mahal. Kita lihat bagaimana postur orangnya, bagaimana kekuatan daya belinya. Bisa dilihat dari style yang dia pakai, yaitu pakaiannya. Nah, kalau kita pelayanan itu bagus, maka apa yang dapat acungan dari orang itu? Oke, sip. Ya. Artinya bahwa pelayanan itu baik. Anak kecil aja bisa bicara. Oke deh, sip pokoknya. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita bisa melayani yang baik, maka konsumen pulang dengan bahagia. Artinya dia punya kesan. Oh, ternyata di toko itu pelayanannya bagus. Besok kalau kita beli ke sana saja. Kalau kalau perlu bisa kita sampaikan ke teman-teman kita agar kalau membeli suatu produk itu di salah satu toko itu saja. Nah, ini adalah dari manfaat pelayanan yang berikutnya. Proses pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Nah, kita tidak usah memperkarakan kalimat ini terlalu panjang. Kita lihat saja bahwa proses pelayanan itu ada aturan yang digunakan. Kalau kita lihat gambar seperti ini adalah bagaimana alur pelayanan vaksin. Ya, bisa kalian baca bagaimana alurnya. Yang pertama harus kita mendaftarkan. Ya, secara umum aja di desa kita. Untuk vaksin kita mendaftarkan. Dengan apa? Dengan membawa fotokopi KTP. Kita mengisi formulir. Setelah itu dicek bagaimana tekanan darah kita, lalu gula darah kita, lalu apakah kita tadi sudah makan atau belum, punya gejala penyakit sebelumnya tidak. Nah, ini ditanyakan semua. Setelah itu diperiksa. Setelah periksa ditanyakan lagi untuk mengisi formulir. Nah, setelah itu baru divaksin. Setelah divaksin disuruh istirahat di belakang atau di tempat khusus, setelah itu dipanggil bahwa kita sudah melakukan vaksin yang pertama. Ini adalah proses pelayanan. Setelah itu baru diberikan kepada kita setelah divaksin, ada tulisan kembali lagi pada tanggal sekian atau dipanggil melalui WA atau WhatsApp. Nah, berikutnya konsep pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima atau excellent service adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana customer service memberikan komunikasi kepada calon pelanggan. Kalau misalnya sudah semuanya adil, maka terjadilah sepakat. Nah, ini memberikan penjelasan semaksimal mungkin. Kalau kalian ke bank, di customer service itu mesti tidak pernah cepat, mesti lama. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan sampai betul-betul pelanggan itu pulang dengan kalimat puas. Berikutnya, kita bisa memperhatikan bagaimana pembeli kecil ini dengan enaknya menenteng suatu produk atau tas. Kenapa? Dia bangga sekali setelah pulang. Nah, yang dimaksud pengertian pelayanan prima ini secara keseluruhan adalah bagaimana cara memberikan informasi dan kesan yang menarik sehingga begitu konsumen pulang atau pelanggan pulang itu kalimat yang terakhir adalah saya puas dilayani oleh
perusahaan atau oleh toko itu. Berikutnya jenis-jenis pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kenegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau pengusaha, dan suatu barang dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah pelayanan barang, yaitu pelayanan menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyajian tiang listrik, air bersih, dan sebagainya. Berikutnya adalah pelayanan jasa. Nah, di sini kalau di publik atau misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyediaan transportasi, pos, dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis pelayanan. Berikutnya, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang kualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Nah, artinya begini, standar pelayanan adalah kita harus sepakat, kita harus bersama-sama memahami. Kalau sudah memahami, maka terjadilah suatu pengertian. Dan kalau sudah terjadi pengertian, saling memahami, maka terjadilah transaksi. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana komunikasi, ya untuk menjelaskan apa yang dijelaskan, bagaimana gaya cara penjelasannya. Nah, ini adalah levelnya sama. Sehingga terjadilah kesamaan pemahaman. Lalu berikutnya, mungkin kalian pernah mendengar atau melihat mungkin sinetron ya, jadi dari Korea. Ini kan bagaimana untuk menjelaskan supaya menjadi paham. Gaya bahasanya, levelnya, karakternya. Nah, ini harus kita pahami dalam pelayanan. Nah, dalam menyusun pelayanan perlu memperhatikan prinsip. Pertama adalah sederhana. Jadi tidak gampang dipahami, tolak ukurnya gampang, mudah dijelaskan. Konsistensi artinya tidak berubah-ubah. Jadi itu adalah pelayanan. Partisipatif artinya bahwa pelayanan itu melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Jadi adanya keterkaitan, partisipasi. Berikutnya akuntabel, artinya bisa diukur standarnya, ya bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya berkesinambungan, artinya terus-menerus, tidak hanya satu kali, jadi terus-menerus supaya orang itu lebih paham lagi. Transparansi, artinya semuanya tidak ada yang disembunyikan. Keadilan, yaitu menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat dalam status ekonomi. Nah, lalu sekalian, ya, tugas yang harus kalian kerjakan adalah carilah informasi tentang toko wirausaha di sekitar rumah kalian. Bisa di bidang kerajinan, bidang kuliner, lalu tulislah apa saja yang membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan orangnya, suksesnya orang itu, jangan berdasarkan pola pikir kalian. Jadi intinya kamu mencari toko wirausaha di sekitarmu, tanya kenapa kok bisa besar seperti ini, bagaimana dulu latar belakang, prosesnya bagaimana. Itu nanti tolong tugas itu dikirim di grup paling lambat 1 minggu atau minggu depan, itu pada hari yang sama. Sekian dari saya, mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa kalian pahami, dan kembali lagi mudah-mudahan minggu berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.